Selamat datang di mata kuliah Etik dan Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Etik and Corporate Governance. Nah, topik kita untuk yang pertama ini adalah tentang Corporate Social Responsibility, Citizenship and Sustainability. Apa yang disebut dengan Corporate Social Responsibility atau kependekannya sering disingkat dengan istilah CSR. CSR bisa dikatakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang luas. Kita tahu tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh profit. Tidak salah memang. Perusahaan mana yang kita mencari profit, itu hal yang wajar. Tetapi pada dasarnya mereka punya tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar hanya memperoleh profit, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sehingga apa? Ketika perusahaan ini menerapkan CSR, maka mereka akan tetap memikirkan bagaimana sih kita tetap bisa survive dalam bisnis dan juga menjaga hubungan dengan pihak-pihak lain, ya, dengan para stakeholder-stakeholdernya ini. Nah, lebih jelasnya ruang lingkup dari CSR ini kepada siapa saja. Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pelanggan. Bagaimana produk yang dijual adalah produk yang aman, ya, aman untuk dikonsumsi, tidak bersifat menipu, ya, menjaga kepuasan pelanggan. Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap karyawan. Bagaimana karyawan juga yang bekerja ada hubungan timbal balik yang bersifat mutualistik dengan perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk menjalankan operasional bisnis, demikian juga karyawan membutuhkan perusahaan mendapatkan timbal balik seperti gaji, upah, dan balas jasa dalam bentuk lainnya. Tanggung jawab terhadap pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini investor adalah para owner. Kalau kita belajar tentang agency konsep atau teori agensi, bagaimana manajemen perusahaan sebagai agen bertanggung jawab kepada para pemegang saham sebagai prinsipal. Jadi pada dasarnya pemegang saham atau investor menanamkan modalnya di perusahaan dan menjadi kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk mengelola modal tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan. Modalnya bertumbuh bagi para pemegang saham. Di antaranya misalkan dalam hal pelaporan keuangan, bagaimana pelaporan keuangan yang benar, yang berintegritas dan tidak melakukan manipulasi atau kecurangan laporan keuangan yang dapat merugikan para pemegang saham. Hal serupa yaitu menjadi tanggung jawab pada kreditor. Meskipun kreditor agak berbeda dengan pemegang saham. Kalau kreditor termasuk pihak luar, ya, karena memberikan bantuan untuk operasional melalui kewajiban, ya, misalkan kewajiban jangka panjang. Dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan ini kita juga bicara tentang isu sustainability atau keberlangsungan lingkungan. Jadi bagaimana perusahaan dalam bisnisnya juga tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti air, tanah, ekosistem yang ada. Jadi jangan sampai merusak lingkungan yang ada sehingga nanti akan mengakibatkan kerugian bagi generasi yang akan datang. Jadi tetap dipikirkan hal seperti itu. CSR pada dasarnya adalah sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang telah levelnya skala go public, ya, yang telah menjual sahamnya pada masyarakat umum, listing di bursa efek, punya kewajiban menjalankan CSR. Kemudian apa sih yang disebut dengan corporate citizenship? Kalau kita bicara citizenship biasanya dihubungkan dengan kewarganegaraan. Tetapi corporate citizenship adalah bukan kewarganegaraan dalam arti warga negara suatu negara, ya. Tetapi di sini adalah kewarganegaraan perusahaan. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan kontribusi yang dibuat oleh bisnis atau organisasi kepada komunitas lokal atau masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan jangka panjang organisasi tergantung pada memiliki kewarganegaraan perusahaan yang menguntungkan. Agar hal ini terjadi, perusahaan harus berhasil melibatkan karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Kenapa? Corporate citizenship ini akan membuat brand image dari perusahaan meningkat di mata masyarakat umum. Jadi perusahaan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga akan mendapat dukungan dan mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan, ya, antara perusahaan dengan lingkungan. Maka selain dari CSR adalah corporate citizenship. Oke, jadi itu adalah untuk
materi yang pertama tentang Corporate Social Responsibility, Citizenship, and Sustainability. Selamat belajar dan terima kasih.